Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Oke, jadi saya buat video ini karena ada beberapa hal yang perlu diperhatikan teman-teman, khususnya untuk mahasiswa di jurusan manajemen bisnis Politeknik Negeri Batam. Ya, jadi menurut saya ini hal mungkin yang perlu diinformasikan juga, ya, khususnya untuk yang di jurusan manajemen bisnis, ya. Jadi video ini saya buat juga karena ada beberapa kasus yang terjadi di saya gitu. Nah, contohnya terkait dengan ada mahasiswa A meminta kontak dosen B, meminta kontak staf A, staf B. Nah, cuman untuk itu saya perlu komunikasi terlebih dahulu kepada yang berkaitan untuk menginformasikan bahwasannya ada mahasiswa yang menginginkan kontak tersebut. Nah, di sini banyak sekali komunikasi, akhirnya saling menunggu gitu ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman di jurusan manajemen bisnis ya khususnya. Nah, sebenarnya di website resmi polibatam.ac.id teman-teman bisa lihat. Nah, di sini khususnya di tab jurusan ya di manajemen bisnis ini teman-teman bisa masuk ke sini. Nah, di sini nanti teman-teman akan mendapatkan semua kontak ya, tidak hanya kontak WA tapi nanti juga ada email yang bersangkutan khususnya di jurusan manajemen bisnis. Nah, teman-teman bisa dapatkan kontak tersebut melalui website resmi polibatam.ac.id. Nah, nanti untuk linknya itu saya masukin ke deskripsi di video ini. Nah, namun ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya teman-teman. Oh ya, untuk sebelum ke sana, nih teman-teman bisa lihat di sini ya, di websitenya. Nah, di bawah sini sudah ada kelihatan jelas ya, email dan kontaknya teman-teman. Nih, dari Bapak Bambang sampai dengan ini untuk dosen-dosen ya, dosen-dosennya, lalu dari ke laborannya serta staf tata usahanya teman-teman. Nah, ini teman-teman. Nah, di sini juga disampaikan komitmen dari pelayanan dosen atau staf akan merespon mahasiswa dalam 1 kali 24 jam. Karena saya rasa juga di era pandemi seperti ini kita lebih banyak ke online sehingga kita perlu ada komunikasi yang lanjut secara online atau melalui ya kayak tadi ya WhatsApp ataupun email. Nah, untuk itu teman-teman, saya rasa ini juga udah diposting di website resmi Polibatam sehingga teman-teman bisa melihat kontaknya yang ada di website resmi ini. Sehingga tidak saling tunggu teman-teman. Jadi nanti saya sangat paham betul dengan teman-teman yang ketika butuh kontak misalkan dosen A gitu, sedang urgent misalkan teman-teman juga ngalami teman-teman kenalnya dengan salah satu misalkan dengan saya, otomatis teman mengkontak saya, tapi saya tetap harus mengkonfirmasi terlebih dahulu nih dengan yang berkaitan sehingga saling tunggu, akhirnya menunggu. Ya, menunggu ya, teman-teman. Nah, untuk itu saya rasa satu langkah yang sangat tepat yang dilakukan oleh website dari Polibatam memberikan kontaknya staf dan dosen. Nah, teman-teman perlu diperhatikan ya, teman-teman. Di sini juga banyak sekali yang terjadi di antara mahasiswa dengan dosen, mahasiswa dengan staf dan ya seperti itu terjadi komunikasi yang mungkin komunikasi yang tidak biasanya gitu teman-teman. Nah, maka dari itu teman-teman perlu perhatikan nih, kita saling mengingatkan aja ya kembali. Nah, kita memiliki etika komunikasi. Jadi teman-teman, maksud dan tujuan adanya etika dalam berkomunikasi ini bukan semata-mata dosen ingin dirajai, staff pengen dirajai, bukan teman-teman. Tapi di sini kita sama-sama saling belajar, komunikasi, saling menghargai dan sebagainya gitu teman-teman. Jadi kita lebih mengarah ke positif, saling belajar teman-teman. Ini gunanya nanti ke teman-teman ketika sudah masuk ke dunia kerja yang real, komunikasi itu sangat diperhatikan antara teman, atasan,
Terus ada lagi atasannya lagi sampai ke atas-atas, ya itu sangat perlu diperhatikan teman-teman. Nah dari sini kita sama-sama belajar. Nah di sini teman-teman kita saling mengingatkan aja ya teman-teman ya. Nanti ke depan kan teman-teman langsung dapat nih kontak misalkan si A. Nah perlu diperhatikan, perkenalkan diri kita, kita dari mana, NIM-nya, jurusan apa, semester apa, dan seterusnya. Nah di sini ada, nah etika mengirim pesan yang baik kepada dosen dan karyawan. Nah, ini dibuat tujuannya tadi saya sampaikan nih teman-teman. Kita agar lebih belajar sama-sama, sama-sama saling belajar. Saya itu apa ya, kayak ada, saya pernah baca itu di apa ya, di Yonif kalau nggak salah. Itu waktu itu saya sedang ada dulu banget ya, waktu jadi mahasiswa di semester awal mungkin itu ada semacam kayak pelantik apa ya, mos ya, mom itu, Anda sopan kami segan. Nah itu saya rasa salah satu petuah yang mesti kita pegang teman-teman. Jadi ketika kita sopan, saya rasa yang kita hubungi akan juga ya pasti akan baik gitu. Nah di sini ada berikut tata cara etika mengirim pesan yang baik kepada dosen dan karyawan. Perhatikan waktu pengiriman pesan. Nah maksudnya perhatikan waktu pengiriman pesan ini adalah memang sih sifatnya urgent teman-teman. Misalkan jam ya di luar jam lah, waktu walaupun informasinya 1 kali 24 jam ya teman-teman. Teman-teman informasikan jam 12 malam itu nggak masalah teman-teman. Tapi untuk dapat respon teman-teman juga harus bersabar ya teman-teman ya. Nah, kalau waktu pengiriman teman pesan misalkan jam 2, ya nggak masalah, jam 2 malam nggak masalah teman-teman. Urgent sifatnya nggak masalah, tapi teman-teman juga harus apa ya, sabar menunggu seperti itu. Nah, lalu ada gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, di sini juga perlu diperhatikan kayak tadi ya, di sini teman-teman lihat di sini di gambarnya udah jelas kayak istilahnya, Assalamualaikum, selamat siang Bapak, saya Fulan, mahasiswa akuntansi semester 8. Maaf Pak. Nah, kata-kata maaf ini dilakukan bukan kita salah teman-teman, tapi ini eh, apa ya, memberi kesan ya kita yang sopan banget lah pokoknya teman-teman. Seperti itu. Maaf Pak, saya ingin menanyakan apakah Bapak besok ada waktu bimbingan. Nah, misalkan teman-teman pengen bimbingan. Nah, ini bahasa menurut saya yang bahkan saya sendiri sampai saat ini masih menggunakan seperti ini, teman. Ini maksudnya bukan kita apa ya, lebay dan sebagainya, teman-teman. Tapi ini adalah salah satu cara bagaimana kita komunikasi yang baik dan saling menghargai satu sama lain. Ya, bedakan kita komunikasi misalkan dengan udah kerabat banget kayak gitu-gitu teman-teman. Nah, ini perlu banget teman-teman. Ya. Lalu di sini dibilai dengan salam, tulis identitas identitas sehingga tidak langsung ya. Seperti yang dicontoh yang di sini ya. Tuliskan keperluan dengan jelas dan singkat, ucapkan maaf untuk menunjukkan kerendahan hati Anda, akhiri dengan ucapan terima kasih. Oke, teman-teman. Ini untuk etika mengirim pesan yang baik dan teman dosen. Nah, ini teman-teman kan bisa lihat ya di sini. Nah, nih nanti deskripsi ini maksudnya website linknya saya masukkan ke deskripsi. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nomor-nomornya. Udah cukup banyak. Saya ini juga teruntuk saya rasa kan ada diposting di website resmi ini juga untuk ke semua dunia bahkan. Saya rasa website polibatam.ac.id ini nggak hanya diakses oleh Indonesia tapi bahkan dunia teman-teman. Karena informasinya sudah mendunia. Nah, ini terkhusus untuk jurusan manajemen bisnis. Udah ada kontaknya di teman-teman. Untuk yang kemarin sudah komunikasi dengan saya mohon maaf nggak balas mungkin karena menunggu tadi sehingga terlupakan dan akhirnya tidak ada komunikasi lanjutan. Nah, ini teman-teman bisa langsung ambil di sini. Ya, di website polibatam.ac.id jurusan manajemen bisnis. Oh ya, satu lagi hal yang perlu diingatkan kita semua. Kita intinya saling mengingatkan, jangan saling menyalahkan. Karena saya belajar satu hal istilahnya seperti ini teman-teman. Jangan menyelesaikan masalah namun menimbulkan masalah baru. Nah, itu hal yang perlu kita pelajari bersama-sama ya teman-teman. Jadi ya intinya kita saling mengingatkan. Nah, saya ada beberapa kejadian kemarin di kursusnya manajemen bisnis. Ada juga yang baru datang konsultasi dan sebagainya karena mungkin buru-buru dan sebagainya itu masih ada yang melanggar aturan kita teman-teman.
Nah, contohnya ini yang perlu kita ingat kembali. Nah, ini saya ambil posternya, ini bagus banget di IG-nya HMMB Poli Batam. Terima kasih yang sudah desain, ini keren banget. Nah, ini kita saling mengingatkan aja ya teman-teman. Di sini tuh di manajemen bisnis sangat ditekankan keras banget untuk siapapun sebenarnya ya berlaku ini. Jadi kita nggak ada no sandals. Khususnya untuk manajemen anak-anak yang manajemen bisnis ini, mahasiswa manajemen bisnis. No sandals teman-teman. Kita gimana ya? Ke mall aja kita masih pakai sepatu loh, ya. Jangan sampai ada yang pakai sandal. Lalu no t-shirt, nggak ada pakai kaos, no jeans, nggak ada yang pakai jeans. Nih, ya, berlakulah sebagaimana selainnya anak-anak manajemen bisnis atau anak-anak perkantoran. Jangan pernah membandingkan kita dengan anak teknik, teman-teman. Karena itu sangat jauh berbeda, ya. Jangan membandingkan, jangan berstatement, anak teknik aja bebas dan sebagainya. Jangan seperti itu teman-teman. Memang bayangin teman-teman, gak akan mungkin anak teknik bisa, bukan nggak bisa, maksudnya nggak mungkin mereka pakai celana kain, baju kaos, terus ngelas guys, nggak mungkin. Pasti mereka punya safety. Celana jeans itu bisa salah satu hal safety untuk perlindungan mereka teman-teman. Jadi jangan melakukan statement hal yang seperti itu. Jadi perlu perhatikan ketika kita udah masuk ke satu tempat yang sudah kita putuskan, kita harus mengikuti aturan yang sudah dibuat. Oke teman-teman, itu aja yang pengen saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Salam kenal. Saya, ayo siapa? Oke, terima kasih. Assalamualaikum.